video kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan matematika di Eropa. Tapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Maria Bonifacia Putakusu, NIM 201805009. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 5. Dalam materi perkembangan matematika ini, saya akan membahas dalam 4 sub pokok bahasan. Yang pertama, sumber matematika di Eropa. Yang kedua, tahapan perkembangan matematika di Eropa. Yang ketiga, perkembangan angka di Eropa. Dan yang terakhir, tokoh-tokoh matematika yang muncul pada masa perkembangan matematika di Eropa. Sub pokok bahasa yang pertama, sumber matematika di Eropa. Nah, berdasarkan kazana klasik, matematika di Eropa berasal dari Thales dan Euclid yang berkebangsaan Yunani, dipelajari lalu disebarkan oleh orang-orang Islam Arab pada awal abad pertengahan. Lalu pada abad ke-12 dan ke-13 digunakan oleh orang-orang Eropa. Aljabar muncul dari praktek aljabar oleh Abacus, disebarluaskan penggunaannya oleh Fibonacci dan Pacioli. Praktek problem solving aljabar dalam tradisi tersebut berkembang dari sumber Arab Islam. Dasar epistemik matematika sebagai kalkulasi dibentuk oleh dunia Arab Islam. Sub pokok yang kedua, tahapan perkembangan matematika di Eropa. Nah, matematika di Eropa ini mulai berkembang dari abad ke-5 sampai pada abad ke-16 dengan melalui beberapa tahapan, yaitu abad ke-5 sampai abad ke-11, abad ke-12, yang ketiga dari abad ke-13 sampai abad ke-15, dan yang terakhir pada abad ke-16. Yang pertama, abad ke-5 sampai abad ke-11. Nah, periode ini dikenal sebagai zaman kegelapan Eropa sejak jatuhnya kerajaan Romawi. Karena selama periode tersebut, peradaban di Eropa mengalami perkembangan yang sangat rendah. Sekolah-sekolah hampir tidak ada. Pelajaran Yunani pun hampir hilang. Bahkan berbagai seni serta kerajinan yang menjadi warisan budaya pun hampir terlupakan. Hanya para biarawan dari biara-biara Katolik dan beberapa orang awan yang masih berbudaya, dan secara diam-diam mereka tetap mempelajari pembelajaran Yunani dan Latin. Periode ini ditandai dengan banyaknya kekerasan fisik dan keyakinan agama yang kuat, sehingga sistem sosial lama memberi jalan dan membuat masyarakat menjadi feodal dan gerejawi. Bangsa Romawi tidak pernah mempelajari matematika secara abstrak, tetapi mereka lebih tertarik pada aspek praktis yang terkait dengan perdagangan dan teknik sipil, sehingga pada masa ini sangat sedikit orang yang berminat untuk mempelajari pelajaran matematika. Nah, pada masa ini ada beberapa orang yang sangat berperan, di antaranya yaitu Boethius yang adalah seorang pejuang bangsa Romawi, yang kedua Bede, seorang sarjana gereja, yang ketiga Alcuin, seorang sarjana Perancis yang terkenal, dan yang keempat Gerber yang adalah seorang gerejawan yang menjadi Paus Sylvester II. Berikutnya abad ke-12. Sejarah. Dalam sejarah matematika, abad 12 ini disebut sebagai abad terjemahan, karena pada abad ini terdapat banyak penerjemah besar yang menerjemahkan karya-karya dari bahasa Arab
ke bahasa Latin. Nah, usaha-usaha menerjemahkan itu didorong dan dilindungi oleh Raja Frederick II, lalu dilanjutkan oleh anaknya Manfred. Saudagar-saudagar Italia yang berpusat di Goa, Pisa, Milan, dan Florence yang berhubungan dengan dunia timur membawa aritmatika, aljabar, dan sistem bilangan Hindu Arab ke Eropa. Berikutnya abad ke-13 sampai abad ke-15. Yang pertama, abad ke-13. Pada abad ke-13 ini muncul seorang tokoh yang bernama Leonardo Fibonacci. Leonardo Fibonacci atau yang lebih dikenal sebagai Leonardo da Pisa adalah matematikawan yang paling berbakat pada abad pertengahan ini. Karyanya yang terbesar adalah sebuah buku yang berjudul Liber Abaci pada tahun 1202. Buku ini berisi tentang problem-problem dengan menggunakan lambah Hindu Arab yang memperlihatkan bahwa dia dipengaruhi oleh aljabar, Al-Khawarizmi, dan Abul Kamil. Nah, buku Liber Abaci ini lebih memfokuskan pada aritmatika dibandingkan geometri. Buku ini dimulai dengan penjelasan 9 lambang bilangan India dengan menambahkan bilangan 0. Fibonacci pun secara tetap menggunakan garis datar sebagai lambang untuk menyatakan pembagian. Dalam buku Liber Abaci itu diuraikan penyelesaian persamaan kuadrat dengan metode letak salah dan penyelesaian secara aljabar. Salah satu soal yang menarik pada buku tersebut dan dikenal sampai sekarang adalah barisan Fibonacci. Pada abad ke-13 ini juga mulai berdiri beberapa universitas. Di antaranya ada Universitas Paris, Oxford, Cambridge, Padua, dan Universitas Naples. Nah, berdirinya universitas ini untuk mempercepat penyebaran ilmu pengetahuan itu di Eropa. Selanjutnya abad ke-14. Abad ke-14 ini merupakan salah satu masa yang paling sulit dalam perkembangan matematika. Hal ini disebabkan oleh munculnya wabah Black Death yang menyerang dan memusnahkan lebih dari sepertiga populasi manusia di daratan Eropa. Dan pada masa ini juga terjadi Perang 100 Years dengan pergolakan terhadap politik dan ekonomi di Eropa Utara. Nah, ada ahli matematika terbaik pada masa ini, yaitu Nicole Oresme. Nicole Oresme yang lahir di Normandi sekitar tahun 1323. Ia menulis 5 karya di bidang matematika dan menerjemahkan beberapa karya Aristoteles. Walaupun pada dasarnya matematika Eropa bersifat praktis, matematika yang bersifat spekulatif tidak sepenuhnya hilang. Banyaknya filsuf skolastik yang bersemedi atau menghilang sementara menghasilkan teori cerdik mengenai gerakan, ketidakterbatasan, dan kontinu. Hal tersebut merupakan konsep dasar nantinya di matematika modern. Selanjutnya abad ke-15. Dalam sejarah, abad 15 ini disebut zaman Renaissance, yaitu lahirnya kembali perhatian kepada kebudayaan Gerik dan Romawi klasik dan berusaha mencari nilai-nilai baru dari kebudayaan ini. Nah, dengan runtuhnya kekaisaran Romawi Timur yang berujung dengan jatuhnya Konstantinopel ke tanah bangsa Turki, membuat banyak orang mengungsi ke Italia dan membawa kekayaan pengetahuan dari peradaban Yunani ke Eropa. Pada abad 15 itu pula mulai ditemukan alat percetakan
sehingga perdagangan buku ilmu pengetahuan pun turut berkembang. Nah, kegiatan matematika pada abad 15 itu berpusat di Italia, di Nuremberg, Wina, dan Praha, dan lebih berkonsentrasi pada aritmatika, aljabar, dan trigonometri. Yang keempat, abad ke-16. Abad ke-16 ini merupakan tahapan perkembangan aljabar di dunia. Prestasi matematika pada abad ke-16 ini diantaranya adalah yang pertama, simbol aljabar telah dimulai dengan baik. Yang kedua, perhitungan dengan angka Hindu-Arab menjadi standar. Yang ketiga, pecahan desimal telah dikembangkan. Yang keempat, persamaan kubik dan kuadrat telah diselesaikan. Yang kelima, bilangan negatif telah diterima. Dan yang keenam, trigonometri telah disempurnakan dan sistematis dapat dihitung dengan beberapa tabel yang sangat baik. Pada akhir abad 16 ini, perkembangan matematika sudah meletakkan dasar pengembangan selanjutnya yang cepat pada abad 17. Dengan kata lain, pada abad ke-16 ini perkembangan matematika sudah semakin maju. Hal ini dibuktikan dengan aljabar yang sudah mulai ditulis dengan lambang-lambang menggunakan huruf. Perhitungan bilangan sudah baku dengan sistem bilangan Hindu-Arab. Pecahan desimal sudah tersusun. Teori persamaan derajat tinggi sudah diselesaikan dalam bentuk tertentu. Bilangan negatif sudah termasuk dalam sistem bilangan, dan fungsi-fungsi trigonometri sudah disusun sistematika bersama tabel-tabel fungsi trigonometri itu. Sub pokok bahasan yang ketiga adalah perkembangan angka di Eropa. Nah, kira-kira tahun 825, seorang ahli matematika Persia bernama Al-Khawarizmi menulis buku tentang aljabar yang antara lain berisi tentang sistem bilangan Hindu secara lengkap. Nah, kemudian buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad 12 dan buku-bukunya berpengaruh di Eropa. Terjemahan inilah yang memperkenalkan sistem bilangan Hindu-Arab ke Eropa. Perkembangan bilangan dari India ke Eropa. Nah, pada simbol Brahmi belum mengenal angka 0. Angka 0 sendiri mulai ada setelah tahun 500, yaitu pada simbol Hindu hingga sekarang. Selanjutnya, sistem ini disempurnakan di Eropa, dan hasil penyempurnaan itulah yang kita kenal sekarang dalam sistem bilangan atau sistem Arab Hindu. Pada awal masuknya angka Arab ke Eropa, orang-orang Eropa masih menggunakan angka Romawi, di mana dalam kode numeriknya angka Romawi itu tidak menyatakan angka 0, sehingga angka awalnya itu adalah angka 1 dan seterusnya. Nah, Sylvester II yang dikenal dengan Gerber setelah menyelesaikan studinya di Andalus, di mana masa itu merupakan masa pesatnya perkembangan Islam. Ia mencoba memberi solusi masyarakat Eropa yang tersendak pemikiran mereka dalam perhitungan dikarenakan tidak adanya angka 0. Dengan kata lain, Sylvester II ini ingin menunjukkan bahwa angka Arab lebih lengkap ketimbang angka Romawi. Dalam perjalanan selanjutnya, ia mendapatkan kendala karena masyarakat Eropa secara dominan lebih menjunjung tinggi budaya gereja dan budaya Yunani, sehingga Sylvester II ini takut dikatakan bagian dari barbarian civilization. Nah, istilah ini biasa ditunjukkan untuk sekelompok orang yang mempunyai pemikiran berbeda dari yang lain. Maka untuk menghindari hal tersebut, ia pun menempuh jalan lain untuk memasukkan angka Arab ini ke Eropa,
hingga pada akhirnya ia menemukan suatu cara baru untuk mengelabui masyarakat Eropa, yaitu dengan membuat suatu alat yang disebut dengan abacus Gerbert. Pengoperasian daripada alat itu, yaitu alat abacus Gerbert tadi, menggunakan angka Arab, dan masyarakat masyarakat Eropa pun tidak menyadari hal tersebut, sehingga Sylvester II ini oleh orang-orang Eropa dikenal dengan Bapak Angka. Bangsa Eropa sendiri baru belakangan tertarik pada matematika. Selama 1000 tahun, matematika berkembang di Asia Kecil, yaitu di daerah Yubabi, Arab. Pokok bahasan yang keempat adalah tokoh-tokoh matematika yang muncul pada masa perkembangan matematika di Eropa. Nah, tokoh-tokoh matematikawan itu diantaranya adalah Boethius, Bede, Alcuin, Gerbert, Leonardo Fibonacci, Abélard, Gerardot dari Cremona, Nicole Oresme, Thomas Bradwardine, Nicolas Cusa, George von Perbach, John Muller, Johann Wittmann, Luca Pacioli, Roger Recorder, dan terakhir Francois Viete. Yang pertama kita lihat Boethius pada tahun 475 sampai 524. Kontribusi Boethius dalam sejarah matematika yaitu pada tulisan-tulisan mengenai geometri dan aritmatika yang menjadi buku standar di sekolah-sekolah biara selama berabad-abad. Karya-karya ini sangat sedikit tetapi menjadi puncak prestasi matematika. Yang kedua, Bede, sekitar tahun 673 sampai 735. Bede lahir di Northumberland di daerah Inggris dan menjadi salah satu yang terbesar dari para ulama gereja abad pertengahan. Tulisan-tulisan terbesarnya mencakup beberapa subjek matematika yang mengacu kepada penanggalan dan perhitungan jari. Berikutnya Alcuin tahun 735 sampai 804. Alcuin lahir di Yorkshire. Alcuin ini adalah seorang sarjana bahasa Inggris. Ia dipanggil ke Prancis untuk membantu Carlemens dalam proyek ambisius sekolahnya. Alcuin menulis sejumlah topik matematika dan sedikit dihargai pada koleksi teka-teki masalah yang mempengaruhi penulis buku teks selama berabad-abad. Yang keempat, Gerbert, tahun 950 sampai 1003. Gerbert lahir di Auvergne, salah satu daerah di Prancis. Gerbert adalah salah satu orang Kristen pertama yang belajar di sekolah-sekolah Islam di Spanyol, dan ada bukti bahwa ia mungkin telah mengembalikan angka Hindu Arab yang tanpa nol ke Eropa Kristen. Gerbert juga menulis tentang aritmatika dan geometri, serta menciptakan abaci, globe bumi, jam, dan sebuah organ. Ia juga menyatakan rumus luas segitiga sama sisi dengan rumus L sama dengan setengah A kali A kurang A dengan pendekatan. Nah, prestasi tersebut menguatkan kecurigaan dari beberapa orang sezamannya bahwa ia telah menyembah jiwanya kepada setan. Namun demikian, ia terus naik dalam gereja dan akhirnya terpilih menjadi paus pada tahun 999. Gerbert dianggap seorang sarjana yang mendalam
dan menulis tentang astrologi, aritmatika, dan geometri. Yang kelima, Leonardo Fibonacci tahun 1175 sampai 1250. Leonardo Fibonacci atau yang lebih dikenal sebagai Leonardo da Pisa adalah matematikawan yang paling berbakat pada abad pertengahan. Ia dikenal dalam sistem biologi India sejak abad 200 sebelum Masehi. Fibonacci ini adalah anak dari seorang pedagang. Ia mengikuti ayahnya berdagang ke Mesir, Sisilia, Yunani, dan Syria. Karyanya yang terbesar adalah sebuah buku yang berjudul Liber Abaci pada tahun 1202. Buku ini berisi tentang problem-problem matematika yang menggunakan lambang Hindu Arab yang memperlihatkan bahwa dia dipengaruhi oleh aljabarnya Al-Khawarizmi dan Abu Kamil. Buku Liber Abaci ini lebih memfokuskan pada aritmatika dibanding geometri, sehingga penulisan buku ini dimulai dengan penjelasan 9 lambang bilangan India dengan menambahkan bilangan 0. Fibonacci pun secara tetap menggunakan garis datar sebagai lambang untuk menyatakan pembagian. Dalam buku ini, Fibonacci menggunakan 3 jenis pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan seksagesimal, dan pecahan unit. Yang keenam, Adler. Salah seorang yang giat dalam menerjemahkan adalah biarawan Adler dari Bath sekitar tahun 1120. Buku Elemen Euclideus diterjemahkan oleh Adler ke dalam bahasa Latin, dan Adler juga menerjemahkan tabel astronomi dari Khawarizmi. Yang ketujuh, Gerador dari Cremona tahun 1114 sampai 1187. Gerador ini menerjemahkan 90 karya berbahasa Arab ke dalam bahasa Latin. Di antara terjemahannya itu adalah Algames dari Ptolemeus, Elemen Euclides, dan Aljabar dari Khawarizmi. Yang kedelapan, Nicole Oresme tahun 1323 sampai 1382. Ahli matematika terbaik pada abad ke-14 adalah Nicole Oresme. Nicole Oresme ini lahir di Normandi sekitar tahun 1323. Ia meninggal pada tahun 1382 setelah menjabat sebagai menteri yang sebelumnya merupakan profesor universitas. Nicole Oresme ini menulis 5 karya di bidang matematika dan menerjemahkan beberapa karya Aristoteles. Dalam salah satu karyanya itu muncul penggunaan paling awal dari eksponen, dan dalam karya lainnya ia menemukan titik dengan koordinat yang nantinya menjadi cikal bakal dari geometri koordinat. 1 abad kemudian karyanya itu bisa dicetak, dan hal itu sepertinya mempengaruhi ahli matematika Renaissance, bahkan Descartes. Yang ke-9, Thomas Bradwardine tahun 1290 sampai 1349. Thomas Bradwardine meninggal sebagai uskup besar Canterbury. Di samping pemikiran pokok yang menyangkut sifat kontinu dan diskrit, serta besar tak terhingga dan kecil tak terhingga, Thomas Bradwardine juga menulis 4 tulisan singkat matematika mengenai aritmatika dan geometri. Yang ke-10, Nicolas Cusa tahun 1401 sampai 1464.
Nicolaus Cusa adalah matematikawan pertama pada abad ke-15. Nicolaus Cusa ini merupakan putra dari nelayan miskin. Dia memulai prestasinya di gereja hingga akhirnya menjadi kardinal. Nicolaus juga menjadi gubernur Roma pada tahun 1448. Ia menulis beberapa brosur matematika dan memperbarui kalender. Ia juga tertarik untuk menyelesaikan soal busur sangkar, lingkaran, dan soal membagi 3 sama suatu sudut. Yang ke-11, George von Feuerbach pada tahun 1423 sampai 1461. Setelah selesai belajar matematika di Italia, George von Feuerbach tinggal di Wina dan mendirikan universitas di kota itu. Karya dari Feuerbach terdapat mengenai astronomi, aritmatika, dan menyusun tabel sinus. Ia menerjemahkan langsung buku karya Ptolemeus dari bahasa Gerik ke bahasa Latin. Selain itu juga, ia menerjemahkan karya Apollonius, Heron, dan Archimedes dari bahasa Gerik ke bahasa Latin. Yang ke-12, John Muller pada tahun 1436 sampai 1476. John Muller merupakan ahli matematika paling kuat dan berpengaruh pada abad ini. Ia melengkapi terjemahan Algames ke bahasa Latin. Karya John Muller dengan judul De Triangulis Omnimodis ditulis pada tahun 1464 dan diterbitkan pada tahun 1533. Buku itu mengenai trigonometri bidang dan trigonometri bola yang ditulis terpisah dari astronomi. Muller juga dikenal dengan nama Regiomontanus serta dijuluki Heve, yaitu elang mekanis yang mengepakkan sayapnya dan dianggap sebagai salah satu keajaiban zaman. Yang ke-13, Johann Wittmann. Adapun lambang tambah dan kurang pertama kali dikenal pada penerbitan aritmatika di Leipzig pada tahun 1489 oleh Johann Wittmann. Tetapi pemakaian lambang ini pun belum sebagai operasi hitung. Baru dipakai sebagai menyatakan lebih dan kurang dalam paket barang dagangan. Pemakaian lambang tambah dan kurang ini sebagai operasi hitung dilakukan oleh Van der Hoek dari negara Belanda. Yang ke-14, Luca Pacioli tahun 1445 sampai 1509. Luca Pacioli ini seorang biarawan Italia, guru di sebuah universitas dan abasis. Ia mengajarkan aboko dan pembukuan untuk anak-anak pedagang rumpiasi di Venice selama 6 tahun. Pacioli juga menyusun ringkasan aritmatika, aljabar, geometri pada masa itu dalam suatu buku dengan judul Summa. Dalam buku itu diuraikan algoritma penarikan akar pangkat 2, aritmatika dagang, tata buku, dan penyelesaian persamaan-persamaan dengan metode letak salah. Yang ke-15, Roger Recorde pada tahun 1510 sampai 1558. Roger ini menulis karya dalam aljabar, geometri, dan astronomi. Pada tahun 1557, ia menulis aljabar dengan judul The Whetstone of the White. Dalam buku itulah pertama kali digunakan lambang sama dengan untuk kesamaan seperti digunakan sekarang. Yang terakhir,
François Fete tahun 1540 sampai 1603. François Fete lahir di Fontenay, salah satu daerah di Prancis. Ia dikenal sebagai ahli matematika terbesar pada abad ke-16 dan juga dikenal sebagai bapak aljabar modern. Karya utama Fete diantaranya adalah trigonometri, aljabar, dan geometri. Nah, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan matematika di Eropa mulai berkembang dari abad ke-15 sampai pada abad ke-16. Nah, matematika di Eropa sendiri berasal dari Thales dan Euclid berkebangsaan Yunani, lalu disebarkan oleh orang Islam Arab pada awal abad pertengahan. Lalu pada abad ke-12 dan 13 baru digunakan oleh orang-orang Eropa dan mengalami kemajuan pada abad ke-16. Selama perkembangan itu, terdapat banyak matematikawan Eropa yang memberi kontribusi pada perkembangan matematika itu sendiri di Eropa. Itu saja pembahasan saya mengenai perkembangan matematika di Eropa. Besar harapan saya semoga materi tersebut dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan apabila ada bahasa yang kurang berkenan di hati kawan-kawan semuanya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.